kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13. Kita akan melanjutkan seri khotbah atau seri pengajaran tentang surga, dan di sesi kali ini kita akan belajar tentang orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang percaya, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, mereka yang menaruh iman percayanya hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita akan melihat ketika mereka telah meninggal dunia, di manakah mereka dan bagaimanakah keadaan mereka. Dan kita akan meneliti kebenaran firman Tuhan untuk melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang keberadaan dan keadaan orang-orang yang kita kasihi, keluarga, kerabat, siapapun yang ada di sekitar kehidupan kita di suatu masa. Saya percaya hal ini penting, kebenaran ini merupakan hal yang sangat penting karena setiap kita punya seseorang yang kita kasihi dan telah meninggal dunia. Karena itu saya mengajak Anda melihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Satu ayat saja, kemudian kita akan berpindah ke Injil Lukas nantinya. Firman Tuhan berkata, "Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan." Jadi jemaat Tesalonika pun pada zaman Rasul Paulus, mereka punya pertanyaan. Mereka bertanya-tanya tentang keadaan, tentang di manakah orang-orang yang mereka kasihi yang telah meninggal dunia berada dan bagaimana kondisi mereka. Dan saya mau mengawali firman ini dengan satu kutipan yang menarik, karena ada sebuah batu nisan yang tertulis sebagai berikut. Di batu nisan itu tertulis, "Berhentilah sejenak, hai orang asing, saat engkau melewati aku. Seperti adanya engkau, aku dulu juga pernah ada. Di mana aku berada, engkau juga akan berada suatu hari nanti. Siapkan dirimu untuk mengikuti aku." Lalu ada seorang muda yang lewat batu nisan itu, dan dia iseng dan dia menulis di bawah tulisan yang tadi saya bacakan. Dia katakan, "Aku tidak puas hanya sekedar mengikuti engkau, sampai aku tahu ke arah mana engkau pergi." Dan ini satu pertanyaan yang menurut saya valid untuk ditanyakan. Kemana Anda akan pergi setelah kematian? Kemana Anda akan tinggal setelah kehidupan di dunia ini berakhir? Dan ini merupakan hal yang perlu kita teliti, yang perlu kita seriusi di dalam kehidupan kita, karena ada kehidupan di dunia lain, ada kehidupan di dimensi yang lain. Kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, dan kita tidak akan ada di dunia ini untuk selama-lamanya. Karena itu kita harus mempersiapkan diri kita. Bahkan berbicara tentang kekekalan dibandingkan dengan eternity, dengan kekekalan kehidupan kita saat ini. Sekalipun kita mencapai umur 120 tahun katakanlah, itu dibandingkan dengan kekekalan hanya sementara saja, hanya seperti uap kata firman Tuhan, dan hanya sejenak saja kehidupan kita di bumi ini. Karena itu kita perlu mengetahui dan kita perlu untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Di dalam firman Tuhan jelas dikatakan bahwa orang Kristen, orang percaya yang meninggal dunia, itu bahasa di dalam Alkitabnya adalah tidur. Jadi kalau Anda melihat di dalam bahasa Inggris, setiap ada orang yang
meninggal, khususnya di Perjanjian Baru, kata yang dipakai adalah kata tidur. Seperti kalau Anda melihat di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-11 tentang Lazarus. Di sana kita tahu bahwa Lazarus tidak tidur karena dia sudah meninggal selama 4 hari lamanya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Dan kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-36, ini berbicara tentang Daud. Kita tahu juga bahwa Daud juga tidak tidur sebenarnya secara manusiawi. Dia tidak tidur, melainkan dia sudah mati. Ya, Kisah Rasul 13 ayat 36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat. Jadi kata mangkat yang dipakai di sini dalam bahasa Inggris, dia tidur dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Jadi di dalam 2 ayat ini kita melihat kata yang dipakai tadi dalam 1 Tesalonika 4 juga dipakai kata tidur untuk menggambarkan orang percaya yang meninggal dalam Tuhan. Dan kata yang dipakai ini dalam bahasa aslinya adalah untuk seseorang yang menginap di hotel semalam saja dan esok harinya melanjutkan perjalanannya atau melanjutkan kegiatannya sehari-hari. Jadi tubuh orang Kristen ketika meninggal dunia itu disimpan di hotel. Ya, bukan di kuburan dalam bahasa aslinya, tetapi di hotel, saudara, sambil menantikan kebangkitan. Jadi pertanyaannya, di manakah mereka secara pribadi mereka berada? Tubuhnya kita tahu terbaring di dalam kubur, tubuhnya ada di dalam hotel, tetapi tubuh hanyalah bungkusnya saja. Keberadaan orang itulah yang kita ingin tahu. Dan kita akan belajar dari Lukas pasal yang ke-16 dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Saya percaya kalau Anda akrab dengan firman Tuhan, ini ayat-ayat yang tidak lagi asing bagi Anda tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Jadi di sesi kali ini saya hanya akan menyampaikan tentang 2 orang di 2 tempat dan 2 prinsip penting. Dan 2 orang yang dimaksud adalah Lazarus dan orang kaya tersebut. Kita akan melihat kehidupan mereka, kematian mereka, dan setelah kematian mereka. Kita mulai bagian yang pertama adalah tentang 2 orang. Dan bagian yang pertama, 2 orang, kehidupan mereka. Mari kita baca di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 21. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Jadi orang kaya itu telah dikaruniai dengan banyak hal yang baik, kehidupan yang penuh dengan kemewahan serta kekayaan yang sangat banyak. Sebaliknya kehidupan Lazarus sangatlah kurang berkesan. Dia lemah, dia kelaparan, boroknya yang seharusnya diolesi dengan minyak orang kaya itu, tetapi boroknya justru dijilat oleh anjing. Setiap hari Lazarus ditaruh di dekat pintu rumah orang kaya itu hanya untuk mengemis makanan, hanya untuk makan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dia hanya mengharapkan hal yang untuk bisa mempertahankan hidupnya saja. Sedangkan orang kaya itu berjubah ungu, dikatakan dalam Lukas 16 ayat yang ke-19 tadi, dan dia berpakaian kain halus. Tubuh Lazarus penuh dengan borok,
Tetapi orang kaya itu punya banyak hamba. Lazarus hanya punya anjing-anjing yang memedulikannya. Itu kehidupan mereka secara sekilas. Mari kita lihat sekarang kematian mereka. Lukas 16 ayat yang ke-22, kemudian matilah orang miskin itu. Jadi kita lihat di sini sepertinya Lazarus mati terlebih dahulu. Ya, matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Tidak ada catatan di sini bahwa Lazarus si miskin itu mati lalu dikuburkan. Bahkan menurut tradisi zaman itu, kemungkinan besar mayat daripada orang miskin bernama Lazarus ini hanya dilemparkan ke sebuah pembuangan sampah di luar kota yang kita kenal dengan sebutan Gehenna. Jadi ini hanya tempat sampah saja. Kemudian mayatnya dibuang seperti begitu saja. Dan tidak dikuburkan, tidak ada upacara apapun untuk menghormati mayat daripada Lazarus. Ya, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa pribadinya Lazarus, jiwa dan rohnya dibawa ke pangkuan Abraham. Kemudian kita melihat di ayat yang ke-23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Ya, di sini kita melihat bahwa kematian orang kaya itu pun disebutkan, digambarkan secara singkat saja. Dan penguburannya tentunya orang kaya ini kita bisa membayangkan dengan hartanya yang begitu banyak. Pasti ada upacara pemakaman yang besar, yang mewah. Tetapi perhatikan di sini satu hal, dengan segala yang orang kaya ini miliki, dia tidak bisa membeli satu hari tambahan pun untuk bisa tetap hidup. Jadi seluruh kehidupan kita ini ada di tangan Tuhan, saudara. Tuhanlah sumber kehidupan kita. Jangan pernah lupakan hal itu. Kalau kita hari ini masih bisa berdiri, kan kita masih bisa hidup, bernafas, bertemu dengan keluarga, berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi, bahkan kita bisa melayani Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat di sini ada dua kematian. Yang satu dibuang seperti sampah, yang lain dihormati melalui sebuah upacara yang mewah. Selanjutnya, dari kisah ini kita akan melihat cerita daripada Yesus sendiri. Banyak orang berkata bahwa bagian Lukas 16 ayat 19 ini sampai 31 adalah perumpamaan. Tetapi kalau Anda perhatikan, setiap kali Yesus memberikan perumpamaan, Yesus tidak pernah menyebutkan nama. Tetapi di dalam teks ini, Yesus memakai nama yang jelas, kita tahu, Lazarus. Karena itu kita tahu bahwa ini bukan perumpamaan, melainkan ini adalah cerita, adalah kisah nyata, laporan pandangan mata Yesus sendiri tentang surga dan tentang neraka. Di sini kita melihat bahwa Yesus hendak memberitahukan kepada semua orang yang mau mendengarnya apa yang terjadi setelah kematian. Jadi kita sudah melihat dua orang, kehidupan mereka dan kematian mereka. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Kita akan melihat tentang dua tempat yang mereka tinggal setelah kematian mereka. Saya mau katakan terlebih dahulu bahwa sebelum kenaikan Yesus ke surga, ada sebuah tempat yang dituju oleh jiwa mereka yang telah mati. Dan tempat ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, jadi inilah tempat yang dituju kalau seseorang meninggal dunia. Inilah tempat yang dituju oleh mereka yang telah mati. Yang pertama adalah pangkuan Abraham. Yang kedua adalah Hades atau tempat penyiksaan. Dan yang ketiga adalah jurang yang tidak terseberangi. Jadi ini merupakan 3 bagian daripada dunia lain, dimensi lain yang akan kita tuju nantinya, atau orang-orang percaya di dalam Tuhan yang sudah mendahului
kita. Pangkuan Abraham di dalam Alkitab itu seringkali disebut sebagai Firdaus. Ini adalah tempat tujuan orang benar yang telah mati. Dan menurut ayat ini, kalau Anda melihat dalam Lukas 16 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Jadi pangkuan Abraham, Firdaus ini adalah tempat yang nyaman, karena di situ dikatakan bahwa Lazarus mendapat hiburan. Kita juga tahu bahwa Firdaus atau pangkuan Abraham adalah tempat yang penuh dengan kasih sayang dan persahabatan. Kenapa? Karena dikatakan di sana Lazarus ada di pangkuan Abraham. Mereka bersekutu, mereka bercengkerama, mereka bercakap-cakap. Ada satu persekutuan yang intim. Saat kematian Lazarus pun, para malaikat langsung membawa roh dan jiwanya ke Firdaus. Tetapi dikatakan di bagian lain ada bagian daripada dimensi lain, dunia lain, kemana orang-orang yang telah meninggal pergi, disebut sebagai Hades. Hades adalah tempat yang dituju oleh orang jahat yang telah mati. Orang jahat ini artinya orang yang menolak keselamatan dari Kristus. Orang kaya itu kita tahu pergi ke sini. Orang kaya itu ada di Hades. Dan ini merupakan tujuan bagi orang-orang tidak percaya. Orang-orang yang menolak untuk menaruh iman percayanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di antara Firdaus dan Hades dikatakan ada jurang yang tidak terseberangi. Jadi sekali lagi kita melihat ada pangkuan Abraham. Ini merupakan tempat juga yang dituju oleh orang kudus perjanjian lama saat kematian mereka. Anda harus ingat bahwa di dalam Lukas 16 Yesus belum disalibkan. Jadi ini masih merupakan kisah perjanjian lama. Sekalipun kita tahu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah mulainya perjanjian baru. Tetapi setiap kisah yang ditulis sebelum Yesus mati di Kalvari itu adalah kisah perjanjian lama. Dan kita tahu ini masih cerita perjanjian lama. Orang kaya itu berada di tempat yang penuh penderitaan, inilah Hades. Mari kita lihat ayat 23 dan 24. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Perhatikan bahwa orang kaya ini masuk ke tempat penyiksaan, masuk ke Hades, bukan karena dia kaya. Jadi jangan kita terlalu cepat untuk menghakimi ya orang kaya. Kadang-kadang kasihan juga orang kaya itu selalu jadi sasaran tembak di dalam khotbah. Ya, bahwa seolah-olah tidak ada orang kaya yang akan masuk surga. Saya mau katakan tidak semua orang kaya itu hidupnya nggak benar. Kita tidak bisa menghakimi, kita tidak bisa mengeneralisir ya kehidupan banyak orang hanya dengan melihat 1-2 kasus kehidupan seseorang. Ya, jadi mereka masuk ke tempat penyiksaan bukan ya karena mereka kaya seperti orang kaya ini. Lazarus juga tidak masuk Firdaus karena dia miskin. Ini juga merupakan pola pikir yang menurut saya agak jadul. Sepertinya dulu ada satu kepercayaan bahwa ya kalau mau hidup berdedikasi bagi Tuhan, kalau mau hidup ya yang memuliakan Tuhan, seolah-olah kita harus menjadi orang miskin. Ini juga mentalitas dan pengajaran yang salah.
Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Jadi jangan bangga juga kalau Anda tetap miskin karena kemalasan Anda. Ya, karena firman Tuhan katakan kalau engkau mau makan, engkau harus bekerja. Engkau harus berusaha. Dan Tuhan sudah memberikan, memperlengkapi setiap kita untuk kita bisa bekerja, untuk kita bisa berkarya dan menghasilkan sesuatu yang bisa kita pakai untuk menafkahi keluarga, menafkahi kehidupan kita sendiri, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi sekali lagi, Lazarus juga tidak masuk Firdaus karena dia miskin. Tetapi yang menentukan adalah kepercayaan mereka. Apa yang mereka percaya? Keduanya berpindah posisi setelah kematian. Orang kaya itu yang tadinya hidup mewah, yang selalu bersukaria, sekarang dia berubah menjadi pengemis di kekekalan. Orang yang selalu hidupnya ya berpakaian jubah, tadi dikatakan kain yang halus, sekarang dia berharap untuk mendapatkan satu tetes air saja. Dan orang kaya itu berada di tempat dengan ingatan penuh. Ini yang akan menyiksa orang-orang yang akan menghabiskan kekekalan tidak bersama-sama dengan Yesus. Anda pikir di neraka Anda sudah lupa semua kesempatan yang hilang, semua momen yang Anda sia-siakan. Oh no, Anda masuk ke neraka ya dengan ingatan dan kesadaran yang penuh. Dan siapa yang suka selalu diingatkan akan kesalahannya? Tidak ada orang yang suka selalu diungkit-ungkit kesalahannya. Tetapi hal itulah yang akan terjadi di neraka. Karena ingatan kita, ingatan orang yang masuk neraka akan menyiksa hidupnya. Akan terus mengingatkan orang itu betapa dia sudah kehilangan banyak momen. Tuhan sudah kasih kesempatan begitu banyak orang. Tuhan sudah utus dalam hidupnya. Begitu banyak kesempatan dia mendengar berita Injil. Dan dia tetap menolak keselamatan oleh Yesus Kristus. Dan ingatan itu akan terus ada. Penyesalan itu akan terus ada. Bayangkan Anda hidup tidak bisa mati. Dan Anda hidup di dalam penyesalan. Jadi kalau bicara hidup kekal, di neraka pun hidup kekal. Di surga juga hidup kekal. Jadi harus hati-hati. Hidup kekal di mana dulu, saudara? Dan keduanya kita punya ingatan yang sempurna. Dan kita lihat di sini bahwa orang kaya itu sangat-sangat tersiksa. Ya, ayat 25 tadi saya sudah bacakan. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Saat melihat Lazarus, orang kaya ini sadar dia telah kehilangan momen di dalam hidupnya untuk menerima keselamatan. Dia sudah menolak keselamatan oleh Kristus. Dan hal itu terus diingatkan, terus menjadi penyesalan di dalam kehidupannya. Jadi Hades adalah tempat yang penuh dengan penderitaan, tempat dengan ingatan dan kesadaran penuh. Hades juga merupakan tempat yang penuh dengan duka. Ayat yang ke-30 dan 31 dikatakan, jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, karena dia teringat ada saudara-saudaranya yang belum percaya, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Ini merupakan tempat yang penuh dengan duka. Dan dua ayat ini menggambarkan betapa berkuasanya firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kalau kita mengerti Alkitab, kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kuasa dari firman Tuhan itu lebih daripada melihat mujizat dan mengalami mujizat.
Karena di sini dikatakan bahwa kalau mereka tidak mau mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi berbicara tentang Alkitab, kalau mereka sudah diinjili, mereka sudah disampaikan firman Tuhan, mereka mendengar kebenaran dan mereka menolak kebenaran itu. Kalaupun mereka melihat mujizat, orang yang bangkit dari kematian pun, mereka tidak akan percaya. Jadi ini merupakan peringatan bagi Anda dan saya, khususnya orang percaya. Jangan terlalu heboh dengan mujizat. Kita semua perlu mujizat, kita perlu berkat. Tetapi ya di sini dikatakan yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Ini sudah jauh lebih cukup. Haleluya. Kuasa daripada firman Tuhan. Dan kita melihat di sini bahwa orang-orang yang hidup di Hades, yang masuk ke Hades, mereka ada di tempat penyiksaan karena mereka ada dalam keadaan hidup, mereka sadar, ingatannya berfungsi, tetapi di saat bersamaan mereka menderita kesakitan. Perhatikan, ini hanyalah neraka transisi. Yang ditulis di dalam Lukas 16 ini hanyalah transisi, karena ini bukanlah neraka yang nantinya akan ada. Ini belum berbicara tentang lautan api. Jadi saat ini belum ada neraka yang permanen. Neraka yang permanen nanti ditulis di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-13 dan 14. Saya mengajak Anda untuk melihat di sana Wahyu pasal yang ke-20 ayat 13 dan 14. Jadi saat ini orang-orang yang tidak percaya, yang menolak kebenaran, mereka ada di neraka transisi, ada di Hades. Sampai Wahyu 20 ayat 13 dan 14, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Barulah ini, ya, ini terjadi setelah nanti kerajaan 1000 tahun dan semua itu lewat, baru ada neraka yang permanen, yaitu lautan api. Tetapi di neraka transisi pun mereka sudah mengalami penyiksaan. Kita boleh percaya atau tidak, tetapi hal itu tidak akan mengubahkan kebenaran ini, bahwa setelah kita meninggalkan dunia ini, atau setelah Yesus datang untuk mengangkat gerejanya, kita akan pergi ke salah satu dari dua tempat ini. Ketika Tuhan sudah selesai berurusan dengan manusia di dunia ini, kita akan pergi antara ke Firdaus atau ke neraka. Dan ini yang bagian penting selanjutnya yang perlu Anda perhatikan, ada juga yang dikatakan sebagai sorga transisi. Firdaus itu awalnya merupakan sorga transisi, yaitu semua orang yang mati sebelum kenaikan Yesus ke sorga, mereka ada di Firdaus. Dan mari kita lihat satu ayat, Efesus 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Efesus 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ini terjadi pada hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Pada saat itulah Firdaus, pangkuan Abraham, menjadi surga permanen. Dan dari mana kita tahu bahwa Yesus pergi ke Firdaus? Karena Yesus katakan dalam Lukas 23 ayat yang ke-43, dia katakan di sana bahwa hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di mana?
di Firdaus. Yesus berkata kepada salah satu penjahat yang bertobat ketika disalibkan bersama-sama dengan dia. Dan kita tahu melalui kesaksian daripada Rasul Paulus yang ditulis dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Di sana kita tahu bahwa Rasul Paulus diangkat rohnya ke langit tingkat ketiga, yaitu surga itu sendiri. Dan kita tahu di sini bahwa tidak ada lagi yang namanya Firdaus atau surga transisi, tetapi yang ada adalah permanen, surga yang permanen. Ketika orang percaya meninggal dunia, tubuhnya ada di dalam kubur, tetapi roh dan jiwanya langsung ke surga. Dan apa yang terjadi antara kematian dan kebangkitan, ini kita juga perlu tahu, ditulis di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 2 Korintus 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi di sini dikatakan bahwa roh kita ini selalu ingin dikenakan pakaian, dan Tuhan akan memberikan tubuh kemuliaan sementara. Ya, selama tubuh orang yang sudah meninggal itu ada di dalam kubur, ketika roh dan jiwanya naik ke surga, maka roh dan jiwanya ini diberikan tubuh kemuliaan yang sementara sampai pada hari kebangkitan. Dan di sesi yang lain saya sudah menjelaskan tentang tubuh kemuliaan ini, bahwa ketika kita sudah dikenakan tubuh kemuliaan ini, kita masih dapat mengenali satu sama lain, dan kita bisa hidup bersekutu dengan satu sama lain. Kita sudah melihat dua orang, kehidupan dan kematian mereka. Kita sudah belajar tentang dua tempat yang mereka masing-masing tuju, ya, setelah kematian. Dan bagian yang ketiga adalah tentang dua prinsip yang penting bagi Anda dan saya yang masih hidup sampai hari ini. Kita perlu belajar. Yang pertama, prinsip yang pertama, pentingnya kehadiran Yesus. Surga adalah tempat di mana Yesus berada. Tetapi surga bukan soal tempat, melainkan soal pribadi. Kita akan ada bersama-sama dengan Yesus di rumah Bapa. Yohanes 14 ayat yang ketiga menulis tentang hal ini. Anda catat saja ayat-ayat ini. Lukas 23 ayat yang ke-43 tadi saya sudah bacakan bagi Anda, bahwa kita akan tinggal bersama-sama dengan Yesus. Kemudian ditulis di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-8, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Filipi 1 ayat yang ke-23, di sana Rasul Paulus menulis, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Dan tadi kita melihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17 bagian yang B, di sana dikatakan bahwa demikianlah kita setelah pengangkatan akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang paling penting, berada bersama-sama
dengan Yesus, karena dialah yang mati bagi kita, dialah yang menyelamatkan kita, dialah yang memberikan hidup lebih dari yang layak untuk kita terima. Dimanapun dan bagaimanapun, yang penting ada Yesus di sana. Demikian juga di dalam kehidupan saya dan Anda hari ini, di dunia ini. Sekalipun kehidupan kita, apa yang terjadi di sekitar kehidupan kita tidak mengenakkan kita, tidak membuat diri kita menjadi nyaman, tetapi saya mau katakan segala sesuatu jauh lebih baik dijalani bersama-sama dengan Yesus. Karena Anda percaya pada Yesus ataupun Anda tidak percaya kepada Yesus, Anda akan mengalami masalah. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda mau menjalani masalah yang sama yang akan Anda hadapi bersama-sama dengan Yesus, atau di luar Yesus? Kalau saya memilih bersama-sama dengan Yesus, kita sanggup untuk menanggung segala perkara, karena Yesuslah yang memberikan kekuatan bagi Anda dan saya. Prinsip yang kedua yang sangat penting untuk kita perhatikan, ini merupakan bagian akhir dari pengajaran ini, bahwa keputusan pribadi kita selama kita hidup di bumi ini sifatnya adalah permanen. Lukas 16 ayat yang ke-26, di sana dikatakan, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Keputusan tentang kekekalan, di mana engkau akan tinggal dalam kekekalan, itu dibuat selama kehidupan di bumi. Kisah ini saya mau katakan tidak ada kaitannya dengan yang seringkali manusia sebut, atau beberapa ada satu kepercayaan yang mempercayai ada yang namanya purgatory atau api penyucian. Seolah-olah di dalam api penyucian itu merupakan tempat penantian di mana tujuan hidup seseorang itu dapat berubah. Saya mau katakan tidak ada yang namanya api penyucian. Tidak ada yang namanya tempat transisi. Ketika Anda mati, ketika Anda meninggal dunia, Anda berhenti bernafas di muka bumi ini. Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, satu kali engkau mati, setelah itu dihakimi. Datanglah penghakiman. Jadi tidak ada lagi kesempatan setelah kematian. Jangan sia-siakan momen kesempatan Anda untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena reservasi masuk surga harus dibuat saat kita masih hidup. Hari inilah hari keselamatan, kata firman Tuhan. Kalau besok Anda membaca ayat ini juga akan tetap berkata, hari inilah adalah hari keselamatan. Ada satu kisah nyata yang menurut saya cukup menyedihkan, karena ada seorang penyanyi yang sangat terkenal. Dia diundang oleh seorang yang sangat kaya raya di Amerika Serikat. Dan di salah satu gedung yang megah, penyanyi terkenal ini akan menjadi the main performer, akan menjadi penyanyi utama di acara pernikahan anak daripada orang kaya ini atau konglomerat ini. Dan dia, penyanyi yang terkenal ini, begitu senang, begitu sukacita dia diundang. Dan pada hari hanya dia datang ke acara pernikahan itu, dia datang dengan penuh kebanggaan bersama dengan suaminya. Dia masuk ke gedung itu dan dia bertemu dengan usher yang mendata para tamu yang hadir. Ketika usher itu bertanya, "Ma'am, what's your name?" Siapa nama Anda? Dia sebutkan namanya. Mungkin kalau saya sebutkan namanya Anda kenal penyanyi ini. Namanya disebutkan, dan usher itu mulai mencari namanya di buku tamu itu. Ternyata tidak ditemui nama penyanyi itu. Kemudian usher itu berkata dengan sopan kepada penyanyi ini,
Ma'am, I'm sorry, but your name is not on the list. Nama Anda tidak ada di daftar hadir. Penyanyi terkenal ini, dia sedikit tersinggung. Dia katakan, bagaimana mungkin aku adalah penyanyi utama untuk acara pernikahan malam hari ini. Dan usher ini berkata dengan sopan sekali lagi, ma'am, I'm sorry, you should have RSVP your attendance. Engkau seharusnya melakukan reservasi sebelum engkau datang ke acara ini. Dan usher ini dengan sopan lagi, dia panggil petugas security untuk mendampingi suami istri ini kembali ke lapangan parkir. Sampai di mobilnya mereka harus meninggalkan gedung tempat pernikahan di mana seharusnya dia perform, dia menyanyi dan dia mendapatkan perhatian daripada hadirin yang hadir malam hari itu. Di situ di dalam mobil dia sedih dan dia mulai menangis. Dan suaminya bertanya kepada istrinya, kenapa? Apa yang terjadi? Dia bilang, ya, aku lupa melakukan RSVP. Aku terlalu sibuk dengan jadwalku. Aku terlalu banyak aktivitas yang harus aku penuhi. Dan aku lupa untuk melakukan reservasi ke acara pernikahan itu. Dan disitulah dia sadar. Dan dia berkata kepada suaminya, hal ini aku sedih. Kenapa? Bukan karena semata-mata karena aku tidak bisa hadir dalam acara pernikahan itu. Kenapa? Karena aku disadarkan saat ini bahwa suatu hari nanti di sorga pun akan ada kitab yang dibuka. Dan kalau nama kita tidak ada di situ, maka sehebat apapun Anda di bumi ini, Anda mau jadi orang yang paling terkenal, orang yang paling kaya pun di dunia ini, kalau nama Anda tidak tertulis dan terdaftar di dalam kitab kehidupan, Anda akan ditolak. Hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah lah yang akan disambut untuk masuk ke surga. Karena itu pastikan reservasi Anda. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Jangan terlalu sibuk mengejar perkara-perkara yang fana. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Fokuslah pada kekekalan. Hiduplah dengan perspektif bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita akan tinggal dalam kekekalan untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Persiapkan diri kita, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita bisa melihat hari-hari ini, saya tidak punya waktu untuk menguraikan satu persatu, tetapi kalau Anda melihat perkembangan di dunia ini bahwa negara-negara Arab sudah mulai berdamai dengan Israel. Yang terakhir adalah Uni Emirat Arab berdamai dengan Israel. Yang pertama sudah diawali dengan Mesir. Kita tahu bahwa ketika banyak negara dan semakin banyak negara mulai berdamai dengan Israel, Anda tahu bahwa Daniel 9 sedang digenapi. Dan kalau Daniel 9 sedang digenapi, artinya pengangkatan akan segera terjadi. Kedatangan Yesus Kristus sudah semakin dekat. Dan kita tahu melalui pengalaman kita dari COVID-19 ini, ini merupakan pelatihan bagi tatanan dunia yang baru, bagi pemerintahan tunggal atas dunia ini. Betapa tidak bahwa satu badan PBB di sana, WHO itu bisa mengatur seluruh dunia. Semua orang harus pakai masker, semua orang harus tinggal di rumah, semua orang harus lockdown, semua orang tidak boleh beraktivitas tanpa mencuci tangan, jaga kesehatan, jaga jarak. Itu satu badan saja, satu kelompok orang saja
bisa mengatur seluruh dunia. Bukankah ini sudah merupakan gambaran bahwa dunia sedang diarahkan kepada one world government, new world order. Dan kita tahu ini semua masih training, kita ini masih pelatihan. Tapi persiapkan dirimu karena kedatangan Yesus tidak lama lagi. Bahkan ketika banyak orang disuruh tinggal di rumah saja, ya, kita harus waspada. Jangan sampai tinggal di rumah saja, beribadah secara online, justru membuat kerohanian kita menjadi luntur. Jangan sampai membuat kita mundur dan bahkan murtad seperti 2 Tesalonika 2 katakan bahwa salah satu tanda munculnya antikris, salah satu tanda bahwa pengangkatan sudah semakin dekat adalah semakin banyaknya orang yang murtad. Saya berdoa biar Anda dan saya tidak terhitung di dalam orang-orang yang murtad, tetapi orang-orang yang mengalami pengangkatan, dan kita akan berjumpa dengan Yesus di angkasa dan tinggal bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Haleluya! Thank you Jesus.